Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oke, di video kali ini tuh aku mau sharing tentang aktivitas seperti biasa ya, aktivitas ibu rumah tangga. Lebih tepatnya ini tuh di pagi hari ya teman-teman. Nanti juga aku bakal aktivitas di dapur buat masak-masak menu di hari itu. Seperti biasa menunya menu sederhana ya teman-teman, tapi insya Allah enak. Tapi sebelum itu, ini aku lagi jemur-jemur pakaian dulu karena memang alhamdulillah di hari itu tuh ada matahari ya di pagi harinya dan di siangnya. Karena kalau di Bandung ini udah musim penghujan ya, jadi hampir setiap hari itu pasti ada hujan gitu. Jadi kalau misalnya di pagi hari itu nggak mendung atau di siang hari itu ada matahari gitu, itu waktu yang tepat untuk jemur pakaian ya, biar cepet keringnya. Kalau di daerah teman-teman gimana nih? Hujannya udah turun setiap hari atau masih kadang-kadang gitu ya hujannya? Adanya hujan sekarang tuh jadi buat suasana tuh nggak gerah-gerah banget ya. Biasanya kalau kemarin-kemarin tuh waktu musim panas ya gerah banget gitu ya. Setiap hari tuh berasa gerah gitu, pengen mandi mulu gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah ngerasa adem gitu ya, nggak kegerahan terus. Lanjut nih teman-teman, setelah tadi udah jemur-jemur pakaian, ini waktunya aku masak buat makan siang. Kali ini aku mau masak pindang suwir pakai cabai merah gitu ya teman-teman. Jadi ini pindang tongkolnya udah aku beli waktu belanja mingguan, dan ini tuh aku minta buat nggak ada itemnya karena terkadang yang ada itemnya itu pahit ya. Jadi aku minta yang putihnya aja. Dan ini ya teman-teman, ini tuh aku punya lengkuas dan aku simpan di air, direndam gitu, didiemin di kulkas. Dan ternyata awet ya, kayaknya udah 2 bulan lebih, bahkan mungkin 3 bulan itu aku simpen si lengkuasnya dan nggak kenapa-napa, nggak jadi menciut gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman punya kayak lengkuas ya, kayak simpen aja atau direndam di air terus simpen deh di kulkas di wadah tertutup ya. Dan selanjutnya di sini aku mau goreng dulu si pindang tongkolnya biar tidak meletup-meletup gitu ya si pindangnya. Jadi kasih terigu dulu sebelum ngegoreng. Untuk bahan ikan pindang tongkol ini buat dijadiin masakan, aku tuh lebih sering untuk disuwir ya daripada enggak gitu, karena lebih enak gitu kelihatannya, kayak jadi si bumbunya tuh lebih ngeresep gitu kalau disuwir dibandingkan nggak disuwir. Nah, untuk kali ini aku mau pakai bumbu merah. Sebenarnya ini pertama kali sih aku bikin ikan pindang tongkol terus dipakein cabai merah. Biasanya cabai hijau, tapi enak loh teman-teman hasilnya itu. Jadi ini aku cuci dulu cabai-cabeannya dan juga daun salamnya. Di sini tuh aku pakai 3 cabai keriting, terus 2 cabai tanjung sama 2 cabai rawit ya teman-teman. Di sini aku cuman pakai 2 aja karena memang gak terlalu suka pedes gitu. Dan si biji-bijinya juga suka aku keluarin dulu nih teman-teman biar gak kepedesan gitu. Dan ternyata sekarang percabean memang lagi mahal ya teman-teman. Biasanya tuh aku udah beli 2 ribuan gitu ya di warung tuh bisa dapat lumayan banyak. Sekarang tuh cuma dapat 4 atau 5 gitu. Jadi lagi mahal. Oke, ini pindang tongkolnya udah matang, jadi aku nggak goreng sampai kering ya teman-teman. Kalau misalnya goreng sampai kering itu pasti jadi bakal keras nanti kalau disuirin. Jadi ya medium gitu ya. Oke, bumbu-bumbu lainnya itu ada bawang putih sama bawang merah aja ya teman-teman. Bawang putihnya aku 5 siung kalau nggak salah ya, bawang merahnya 4 siung. Nah, bumbu-bumbu ini aku bakal chopper aja ya teman-teman, nggak di blender karena memang ingin teksturnya itu agak kasar, nggak yang jadi halus gitu ya. Dan di sini aku pakai chopper yang harganya tuh murah banget ya teman-teman, ini kurang dari 20 ribu udah dapat choppernya, bagus banget sih, pisaunya juga tajam dan si kapasitasnya juga lumayan banyak. Dan ini untuk hasil choppernya ya, jadi cukup tercacah dengan baik sampai kecil-kecil gitu. Dan jangan lupa ini pakai lengkuasnya juga ya teman-teman. Dan ini waktunya buat suwir-suwirin si ikan pindangnya.
Nah, ikan pindang tongkol ini adalah salah satu jenis ikan yang memang suami aku suka. Ikan-ikan yang lainnya tuh nggak suka kecuali ikan gurame ya, tapi kan gurame mahal gitu ya. Jadi kalau ikan yang aku masak biasanya ya ikan pindang tongkol ini gitu. Dan oleh karena itu tuh aku tuh belum bisa masak kayak ikan lele, ikan kembung, belum tahu ngebersihinnya kayak gimana. Jadi selama 5 tahun ini tuh aku nggak pernah ngebersihin ikan loh teman-teman. Karena memang suami nggak suka, jadi aku nggak mau ribet gitu ya. Udahlah, masaknya yang aku suka dan suami suka aja biar nggak ribet gitu. Sambil numis-numis si bumbunya, ini aku mau cerita tentang perjalanan aku memasak ya teman-teman. Sebelum menikah itu aku nggak bisa masak sama sekali. Jadi itu aku anak yang selalu masak masakan mama atau orang tua gitu tanpa ikut terlibat memasak, karena di rumah tuh ada kakak yang selalu membantu mama masak. Jadi aku tinggal makan aja gitu ya. Alhasil jadi setelah mau menikah lah aku mau mulai untuk belajar masak. Itu pun nggak setiap hari gitu ya, ketika pengen aja, jadi yang gampang-gampang kayak tumis-tumisan. Dan mulai belajar banget itu setelah menikah, benar-benar setelah menikah. Karena kalau udah menikah kan mau nggak mau ya kita harus bisa memasak untuk meminimalisir budget mingguan kan ya. Lanjut dulu nih ke videonya. Nih aku tumis bumbunya sampai si bumbunya itu bener-bener matang ya, biar nggak langu katanya tuh. Dan aku cobain dulu, ini udah dibumbun juga sama garam, gula, sama penyedap gitu. Pokoknya harus matang aja, kalau nggak matang jadinya nggak enak kan ya kan. Nah ini juga aku tambahin air ya teman-teman, biar nggak terlalu kering gitu sih bumbunya. Udah deh, kalau misalnya udah mateng tinggal dimasukin ayam suwirnya, terus diaduk-aduk lagi dan juga dikasih air lagi. Pokoknya teksturnya itu semau kita deh, mau kering, agak kering atau misalnya mau basah banget, itu bebas sih sesuai selera. Kalau aku sedang-sedang lah ya, nggak kering nggak basah banget gitu. Lanjut lagi nih ke ceritanya. Jadi aku tuh belajar masak itu mulainya bener-bener dari awal nikah. Jadi belajarnya tuh dari yang gampang-gampang, tumis-tumisan kayak gitu. Tapi dulu tuh menurutku itu tumis-tumisan juga udah susah gitu. Jadi rasanya tuh kurang pas, mah asinan, terus kemanisan lah pokoknya, banyak gagalnya ya. Tapi dari gagal itu jadi kita tuh banyak belajar gitu, merambah ke bumbu merah, ke bumbu kuning gitu. Sampai sekarang sih masih belajar sih, kayak bumbu-bumbu merah, bumbu kuning itu aku juga belum begitu mahir gitu. Nah, alhamdulillah ini udah jadi nih pindang suwir dicabein ya. Dan ini tuh alhamdulillah enak loh teman-teman. Jadi kayak pengen banget nambah nasi terus kalau sama ini gitu, pindang suwir sama cabe merah itu. Pokoknya enak, cobain deh buat teman-teman yang suka sama pindang tongkol diginiin, itu enak. Oke, selanjutnya di sini aku bikin menu yang kedua. Menu keduanya tuh nggak susah, jadi cuma goreng tahu aja. Karena kalau kata aku nih, pindang suwir doang juga udah enak gitu ya. Karena pindang suwirnya tuh udah berbumbu, udah gurih, jadi kayak butuh penetral lah gitu ya. Jadi aku goreng tahu aja. Jadi ini enak loh, perpaduan pindang suwir sama tahu goreng. Dan ini kalau ditotalin itu pasti menunya di bawah 20.000 ya teman-teman. Jadi alhamdulillahnya nih aku tuh sekeluarga nggak ribet kalau makan. Menunya itu nggak harus banyak, jadi cuma 2 juga cukup. Kalau kebanyakan itu kayak kurang menikmati gitu sih hidangannya. Ada yang sama nggak sih? Nah udah beres masak buat menu hari ini, itu buat siang hari sama buat malam ya teman-teman. Untuk tahunya itu aku goreng 4 dulu aja, karena memang kalau buat malam hari ya tinggal goreng lagi aja kan. Kalau tahu tuh enaknya anget-anget ya, kalau udah dingin tuh berasa kurang enak. Lanjut nih, di sini aku lagi rajin pada hari itu ya. Jadi aku langsung cuci-cuci piring bekas masakan tadi sebelum makan siang. Oke udah beres nih cuci-cuci piringnya, nih tinggal aku bersihin sinknya pakai lap dan dicuci-cuci juga lapnya ya teman-teman.
Alhamdulillah nih udah beres semuanya, ini tinggal aku bikin teh manis. Jadi emang lagi pengen aja bikin es teh manis gitu buat menemani makan siang. Dan kebetulan pada hari ini tuh anakku tuh lagi gak di rumah, lagi diajak jalan-jalan. Jadi aku makan siangnya cuma sendirian aja nih teman-teman. Jadi alhamdulillah nih selama setahunan ini aku budgetin 150.000 per minggu, itu alhamdulillah cukup bisa makan makanan yang enak dan bergizi gitu. Jadi cukup atau enggaknya uang mingguan itu bukan dinilai dari nominalnya ya, tapi dinilai dari kebersyukuran kita untuk mensyukuri itu. Alhamdulillah udah beres video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan dari video ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil ataupun inspirasi yang bisa diambil ya. Dan jangan lupa kalau suka videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.